Kalau di Jakarta udah besar banget, ada namanya JC Freezer, bisa di googling atau di Instagram. JC Freezer itu unitnya ratusan, dia punya cabang di Jakarta dan Surabaya. Itu wow, big gitu. Oke. Mungkin salah satu alasan beliau exit dari bisnis startup yang sudah dimulai karena fokusnya sekarang sudah beda. Kalau dulu fokus membangun bisnisnya sendiri, sekarang fokusnya mendampingi bisnis baru dari para mahasiswa. Begitu kayaknya ya? Ya, kurang lebih. Ya. Ya, kemudian kepada Pak Joshua, ini menarik sekali kan tadi. Awalnya dari keresahan. Nah, dari keresahan kemudian mengambil langkah selanjutnya itu gimana Pak untuk sampai akhirnya establish nih bisnisnya? Langkah selanjutnya setelah resah itu apa? Oke. Mungkin salah satu yang menurutku penting ya saat kita buat bisnis, kita bisa tahu peluang di market seperti apa, dan yang kedua kita tahu we know our capital kita tuh adanya apa. Kebetulan mungkin dari kecil ya, karena keluargaku juga, justru keluargaku ini ada di bidang polimer. Jadi aku dari kecil tuh udah lumayan tahu mengenai polimer, tapi kita shifting ke sustainable material buat sendiri nih kita. Di situ sih yang kita lihat, kita punya capital in terms of knowledge. Jadi kita juga belajar mengenai polimer dan kita melakukan R&D pada istilahnya. Kita belajarin jurnal-jurnal tentang proses dulu, dan itu quite long ya jadinya. Kita ngelakuin R&D untuk produk kita tuh selama 5 tahun. Dari yang kita coba dari pakai kelapa dan lain-lain, sampai akhirnya kita menemukan yang paling tepat ini pakai galon tadi. Kenapa sih? Mungkin teman-teman sih juga tahu ya, kayaknya apalagi yang di depan ini para pebisnis, terutama di dunia sustainable itu paling susah adalah dapetin trust, dan juga gimana cara kita compete dengan barang yang udah ada. Kenapa orang nggak pakai komposit lain? Kenapa orang nggak pakai kayu aja? Itu yang salah satu kenapa alasan kita R&D 5 tahun. Karena untuk masuk ke market kita udah harus punya minimum viable product. Jadi mungkin step by stepnya sedikit teoritis ya. Jadi kita harus tahu market kita seperti apa dari setelah R&D. Jadi nggak bisa kita nyiapin suatu produk, oh ini oke nih secara barangnya, tapi secara dibanding di market lainnya, secara pricingnya nggak masuk dan lain-lain. Jadi mungkin banyak tuh next stepnya sampai market research, sampai akhirnya kita berhasil implementasi solusi kita penetrate the marketnya. Karena emang dari R&D 5 tahun itu kita udah standarin kalau produk kita ini nggak mau main di dunia sustainable doang, tapi kita udah harus bisa compete sama produk komersial in terms of technical value-nya kayak gitu. Baik, ternyata memang harus ada riset R&D-nya. Jadi nggak dari resah itu tetap harus ada risetnya ya Pak ya, nggak boleh langsung main pasar aja. Kemudian ada sebagai model kita untuk mengembangkan tadi keresahan. Kemudian kalau dari Pak Igan, secara untuk mendampingi mahasiswa itu kan, mahasiswa itu pemula sekali ya. Mungkin perlu dipacu untuk gimana sih cara untuk mengidentifikasi peluang bisnisnya dari sesuatu hal. Caranya itu bagaimana? Kemudian membuat rencana bisnis yang memicu, mencetuskan, mendampingi mahasiswa yang muda, ayo berwirausaha, berentrepreneur. Itu caranya gimana sih Pak? Dua hal yang kita pakai biasanya. Yang satu adalah basisnya kebutuhan, lalu yang kedua adalah basisnya permasalahan. Jadi mahasiswa biasanya kita exercise untuk bisa lihat dua hal besar itu. Kalau basisnya kebutuhan, maka yang saat ini existing produk atau sesuatu yang memang diinginkan market seperti apa, kemana arahnya. Kalau tadi research 5 tahun tentang produk, kita juga bisa research tentang pasar seperti apa, trennya dan sebagainya. Tentu kalau ini pasti akan ada pengaruhnya dari luar, dari gaya hidup, banyak hal faktor yang mempengaruhi. Itu yang pertama. Sedangkan yang lain kita biasanya exercise di permasalahan. Jadi ini yang basisnya kadang lebih banyak ada di mahasiswa. Jadi mahasiswa punya keinginan tentang sesuatu tapi tidak bisa diakomodir sesuatu, atau hal yang ketika dia melakukan sesuatu dia mentok dan nggak bisa melakukan. Itu yang biasanya muncul tentang permasalahan, sehingga beberapa produk jasa sebagaimana yang dulu
kita mungkin sekarang geser startupnya, temanya mungkin yang dulu itu basis akan lebih banyak di perhotelan. Nah, kalau saya mau cari demo terdekat mana ya, cari mana ya, lalu tukang dan sebagainya, itu hal-hal yang demikian. Biasanya tidak bisa melakukan sesuatu, akhirnya pengen melakukan sesuatu karena ada gagal dalam hal ini dan sebagainya. Biasanya kita exercise dalam dua perspektif itu yang kita latih, sehingga kalau nanti biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu masuknya pada design thinking untuk langkah-langkah awal ya, untuk melihat hal tersebut, sehingga dari situ nanti berkembang, ada yang punya mungkin punya UMKM, ada yang mungkin masuk ke startup, hal yang lain itu. Baik. Termasuk salah satunya tadi mengidentifikasi tantangan dan hambatannya apa juga perlu dilakukan ya Pak Inga. Coba tanya sama sebelahnya, startup yang sudah established, tantangan pada saat awal mendirikan pelayanan dulu apa Pak? Di depan. Sama pertama, Tapi nggak ada kan bertanya, nggak tahu itu di industri konstruksi. Aku taruh di itu Mbak, saya yang di kerudung coklat. Udah pernah menang. Warna putih semua. Putih semua. Di 2 tahun Aman tuh, awal warna putih semua. Kenapa? Aman. Itu baterai charger. Oh, pantas. Baterai yang bisa di sebenarnya nggak tahu sih dia tahun Saya beda, kok warna putih nggak, bukan alkalin atau apa sih? kita tuh dapat kayak Lebih ada yang ya, cantik ya, gitu. ini kok anak bocah dari mana mau jualan barang konstruksi dari sustainable material, banyak banget yang seperti itu. Jadi itu sih menurutku untuk terutama dunia sustainable dapetin trust, karena stigma di Indonesia barang sustainable itu apa? Dua, mahal dan jelek kualitasnya. Jadi menurutku mematahkan stigma itu sangat sulit, terutama udah competing di konstruksi industri yang orang-orangnya tuh industrinya tuh tertutup banget, very high barrier, dimana saat kita mau masuk, oh enggak, saya udah biasa pakai ini, dan juga conversion rate itu untuk membeli suatu barang konstruksi itu nggak kayak kita membeli baju. Ya kan, kalau kita mau ada rumah kita sebenarnya yang asal abai saat datang ada kita sebelumnya ada 5 co-founder anak-anak muda yang mau masuk di dunia konstruksi dengan bilang ini barang sustainable. Itu trustnya sangat gila banget, susah didapetnya sampai satu saat kita sempat ditanya, biasanya boleh tergantung ya mungkin ini your business, your product is too good to be true. Mereka bilang kayak gitu. Itu aku ingat banget waktu kita ada pitching, mereka bilang kamu beneran ini bisnis kamu too good to be true, produk kamu katanya. Nah, jadi di situ mungkin yang aku share ya balik lagi, tapi gimana kita sebagai entrepreneur ya menangani, kita bisa down dan kita bisa apakah bisnis nggak bisa, atau bisnis kita itu too good to be true, tapi itu true, kita percaya sama bisnis kita. Dan gimana cara kita meyakinkan akhirnya setelah journey kita 2 tahun, partner kita terbesar utama yang benar-benar nge-boosting kita itu adalah Sumarecon pakai produk kita mulai kerjasama sama Hyundai, kita kerjasama sama Astra, sama di Asta, dan ya developer sampai ke Kura-Kura Bali dan lain-lain. Jadi emang ada saatnya selama 2 tahun itu journey mungkin banyak yang kayak orang melihatnya sebelah mata ya, tapi balik lagi emang itu suatu journey seorang entrepreneur, karena emang kalau dari awal kita juga ikutin mereka, kita sama-sama nggak percaya sama produk kita, ya siapa lagi yang percaya sama produk kita gitu, kalau kita sendiri yang invent juga nggak percaya. Jadi mungkin itu sih struggle, aku yakin teman-teman juga bahkan nggak cuma sama calon bisnis ya, calon customer, bahkan mungkin sama teman sendiri, bahkan mungkin sama keluarga. Yakin lu mau jadi entrepreneur, nah, uangnya dari mana? Apa banyak lah. Mungkin menurut aku hal yang paling berat jadi entrepreneur itu adalah dapat invest. Gitu. Tentang trustnya sulit sekali ya Pak. Apalagi dengan industri yang sudah ada, kita muda yang baru masuk di situ dengan segmen yang high level gimana tapi ternyata bisa kan, luar biasa. Kemudian kalau dari Pak, secara akademisi yang mendampingi anak-anak muda memulai merintis early stage startup, pasti sering kan dicurhatin sama mahasiswa dan sama ini pemain pemula, saya bilang pemain pemula di bidang wirausaha dan startup ini seringnya itu masalah apa sih yang mereka hadapi, kemudian saran-saran yang biasanya Bapak kasih kepada yang calon menyemangati anak itu terus berjalan seperti apa Pak?
Ya, ini kebetulan nih ada beberapa staff saya. Jadi memang beberapa tahun terakhir mereka yang punya banyak data tentang startup yang kita kelola. Nah, biasanya yang muncul dari startup research itu satu masalah perlindungan hukum. Jadi masalah paten, masalah branding, masalah kemasan dan sebagainya, IP ya, hal tersebut. Lalu berikutnya biasanya mereka kesulitan untuk katakanlah mendapat untuk di-accelerate. Jadi misalkan di inkubasinya, di hal pendanaannya, di hal macam-macamnya itu. Nah, kita beruntungnya kalau tahun ini di start juga kita tahun ini membuka ruang kerjasama, banyak kerjasama. Jadi misalkan di Ideation, lalu kita buka kerjasama dengan kemarin yang Pegasus, Soul Price masuk, terus Kemenparekraf dengan IUB, dan si itu semata-mata hanya untuk bisa dapetin engagement dengan kami dengan tenants. Jadi tenants itu butuh hal yang seperti itu. Jadi kita ikutkan banyak terlibat dengan program supaya mereka merasa didampingi terus. Karena salah satu poin pentingnya itulah dampingi. Karena kalau nggak didampingi, kadang kalau mahasiswa itu masih stabilitasnya belum firm. Jadi dia bisa aja nggak melanjutkan bisnis startupnya, atau dia fokus pada akademik, atau dia malah melencet tuh bahasa Jawa ya. Maksudnya ya jalan kemana, belok kemana. Nah ini yang perlu kita kawal. Kadang kita punya program tapi Ya, habis terbangnya. Jadi kadang ternyata udah juara di sini ternyata UB. Nah, itu yang kadang sayang banget kita nggak bisa dapetin datanya, nggak bisa kita dampingi sejak awal dan sebagainya. Moralnya sih di situ dari kami. Baterainya bisa. Itu di meja yang dekat kerudung coklat. Mendampingi dengan cara mencarikan beberapa rekan mitra untuk mereka bisa mengakselerate dari usaha-usaha yang dirintis. Ini kok nyambung terus ya dari tadi sama Pak Joshua. Jadi dari usaha yang diceritakan, dan saya lihat videonya dari Pak Joshua tadi kan sudah mulai berjalan dengan baik, sudah dapat pasarnya dengan baik, Astra dan sebagainya. Itu gimana cara mengakselerasinya? Itu dulunya gimana cara akselerasi dan strategi apa yang dipakai untuk bisa terus berkembang? Oke, mungkin kalau untuk startup ya kita cocok gak diganti sering ngomongin strategi ya. Iya. Cuma itu kalau kita kan fleksibel banget pasti Ada taruh doang. kayak fleksibel. Ya. Dan menurutku kita kerjain aja Iya. yang bisa dikerjakan dulu. Aku mungkin cerita, mungkin sedikit beruntung juga ya, salah satunya mungkin terima kasih kepada Idea Nation juga dan beberapa brand-brand lain. Tadi aku sempat ngomongin tentang Itu loh. sebenarnya Baterainya kita diganti dengan sekalian. acara begini, aku juga jadi Idea Nation Buat dan jaga-jaga. juga ya kalian dan juga beberapa brand lain ya, itu boost our company juga. Jadi company kita di value dapat award ini, dapat award itu. Itu hal-hal sebenarnya kita lakuin. Pada awal kita bingung gimana ya cara dapetin trust. Tiba-tiba bisa dapat Sumarekon, kan juga bingung gimana Pak ceritanya, kok tiba-tiba langsung ke Sumarekon. Nah sebelumnya sebenarnya ada sedikit alasan kenapa aku cukup dekat sama tim Idea Nation dan lain-lain. Mereka itu orang-orang mungkin awalnya percaya sama bisnis kita, akselerator ini, dan juga ya orang-orang yang buat acara-acara seperti ini. Dan this is very helpful for our business. Kalau nanti mungkin aku bisa share kalau kalian lihat ini tentang angle cara kita jual bisnis kita juga ya. Kalau kalian lihat portofolio kita tuh ada the award winning building materials, dan kita kasih semua award yang kita dapat. Dan baik lagi menurutku untuk scale up your business kita harus lakuin beberapa angle yang sebenarnya itu kadang kita nggak nyaman, kadang juga di luar dari konsep bisnis kita, dan kita emang harus very fleksibel. Kenapa? Karena kalau kita nggak fleksibel, kita aja belum tahu are we in the right direction or not gitu. Jadi menurutku kita waktu itu bahkan kita tuh punya 2 Instagram. Satu Planawut, fokus targetnya ke konstruksi, ke interior, pokoknya ke developer, isinya semua project kita. Yang kedua kita ada movement kita, Plastic for Nature. Jadi menurutku kadang kita tuh buat strategi dan Plana, jujur aku bukan orang yang pintar
kita benar-benar sering banget berubah saat kita jalan bisnis kita, strategi kita yang works yang mana, yang enggak yang mana. Jadi menurutku saat kalian jalan bisnis kita harus trial and error. Kalau untuk scale up dan akselerasi, menurut aku kita harus ngetes sendiri sih Kak, apa yang works for our business, apa yang enggak, dan baik lagi ya kita tapi harus Ini loh. dan juga strategi Lain kira-kira ya. mau ke arah mana Masih buat kayak bisnis kita dan lain-lain. Karena keadaan panas. jujur kalau aku bilang di Baru sini aku yakin hilang. karena aku ngelakuin bisnis nanti dulu ya hanya bisa Oh, pas lagi ngelakuin di nonton bisnis sinetron. karena tiap industri tiap brand Pasti- cara kita pasti ngebranding awal produk kita kita nyolok aman. strategi Iya. market kita dan lain-lain Lama pasti berbeda baru semua. panas, Jadi putus I believe putusnya, sebenarnya kalian udah capable jadi Atau mendingan pokoknya. colok langsung Cuman sini. kita harus Tapi kan jangan masnya mau betul aku nomor satu dan jangan selalu idealis untuk di awal-awal gitu. Karena itu biasanya yang kills our business saat gak working, kita percaya nih marketnya begini, tapi gak working dan kita gak coba move ke arah lain atau analisa kenapa, itu biasanya bikin Oh iya. waktu itu pernah juga soalnya ya udah akhirnya dari mulai Tapi kita dulu suaranya fokusnya yang ke e-commerce, tapi e-commerce sebenarnya enggak gitu masih kan dunia konstruksi. Kalau kita stick di situ ya bisnis kita nggak bakal growing juga, jadi kita emang harus suara dulu. membar jalan gitu. Baik, menarik sekali karena kita harus mencoba trial and error bisnis kita sendiri karena setiap usaha itu beda-beda ya Pak ya, cara marketingnya beda, cara growth-nya juga berbeda ya, itu perjalanan yang tidak mudah saya membayangkan tidak mudah jatuh bangunnya itu seperti apa, mentalnya pasti dihajar bisa Gak nyolok malah ya. Kemudian kalau untuk Pak Ian, saya bertanya nih Pak, seberapa penting sih sebuah bisnis itu adaptasi, melakukan adaptasi inovasi untuk mempertahankan bisnis growth-nya? Apakah semua Iya, bisnis tapi itu nggak harus mungkin. adaptasi atau ya udah bertahan dengan identitas gitu? Kalau bahasa yang Pak Ian tadi, Kalau nggak nyolok ya. Iya, Nggak bisa nih. yang terpenting adalah market ya. Kalau kita memang Pas mau dipakai aja. misalkan dalam sisi akademis itu kadang benturannya adalah akademik dan industri. Itu Atau langsung prinsipnya. nyolok sini lah nih. Jadi kadang kalau kita Kan di itu akademik yang itu punya idealisme yang tinggi sekali. Ya, habis Diganti aja. Sedangkan di industri Ya, dia itu punya udah tak ganti. pandangan Yang itu jangan-jangan pilih Pak Ian masing-masing. belum diganti. Sehingga yang perlu ditekankan adalah kalau mau engage dengan industri lebih cepat, maka ikuti permintaan industrinya jauh lebih besar. Jadi misalkan kalau misalkan di Pelana katakanlah saya butuh komposisi Summarecon butuh komposisinya 50% 50%, tapi kan 60% 40. Kalau 50-50 bisa nggak? Iya bisa saja, kita ikutin aja permintaan itu. Kan kita nggak stick pada 60% Berarti itu. lagi ya. Demikian di kami, kalau di kami beberapa inventor itu memang kita dorong Setiap untuk tadi kesana. aja. Kalau industrinya butuh apa, ya kita ngikut aja. Misalkan kadar gula, kadar keasaman, kadar kemanisan, itu yang warna, itu yang bisa kita mainkan. Tapi bagi inventor selaku katakanlah peneliti, kadang kan apakah kadar keasaman, warna, manis itu akan mempengaruhi kualitas dari produk katakanlah, itu yang kadang harus disesuaikan. Itu yang bagi kami adalah tantangannya untuk bisa engage lebih cepat dengan industri, karena kita punya peluang banyak sebenarnya beberapa hal. Sebagaimana misalkan contoh kalau kemarin kita ketemu dengan Greenfield, lalu Marketila Art dan sebagainya, permintaannya juga cukup promising, menjanjikan untuk beberapa hal kerjasama, termasuk juga penelitian sebenarnya. Nah itu yang coba kita dorong supaya bisa engage lebih cepat, innovate lebih besar lagi dari kampus. Jadi kampus juga punya komitmen untuk terus mendampingi dan mencarikan mitra-mitra untuk entrepreneur muda dari kalangan mahasiswa untuk bisa masuk di industri. Kemudian kok rasanya dari tadi saya terus yang bertanya. Mungkin di sini ada rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Joshua atau Pak Igam untuk sharing pengalaman atau punya pengalaman yang sama dan belum terpecahkan mungkin entrepreneur yang sekarang hadir, mungkin bisa ditanyakan ke Pak
Joshua, gimana caranya saya punya masalah ini nih Pak, gimana kira-kira menurut pandangan Pak Joshua atau gimana menurut pandangan Pak Inggang? Mungkin ada Bapak Ibu mau angkat tangan yang mungkin ada pertanyaan kepada Pak Joshua dan Pak Inggang? Nah itu ada tuh. Oh, ada, minta tolong dibantu ya, teman dari. Ya, mohon menyebutkan namanya apa, dari mana, atau mungkin punya startup apa. Bisa Terima disebutkan. kasih. Perkenalkan, nama saya Dina, saya dari UB, saya dari fakultas sebelah. Jadi saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini tadi saya tertarik dengan statement dari Pak Joshua terkait dengan jangan mengandalkan sosial media. Nah, lalu apa yang akan kita andalkan ketika kita akan memulai sebuah startup seperti itu? Jadi sebenarnya saya punya beberapa ide, misalnya yang akan saya kembangkan, misalnya khususnya di bidang minuman seperti itu ya. Jadi minuman mau saya buat di Malang seperti itu, tapi saya ingin memasarkan atau memarketkannya melalui sosial media. Karena ini tadi saya tertarik sekali ketika Pak Joshua menyampaikan jangan terpaku pada sosial media. Lalu media apa yang bisa kita up untuk menjadikan startup kita itu oleh masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih, langsung kebelas dulu untuk Bu Dina ya tadi ya. Dan langsung dijawab aja. Oke, terima kasih Bu. Mungkin aku sedikit klarifikasi kalau tadi salah nangkepnya ya. Jadi kalau untuk Anda benar, secara sosial media untuk berjualan itu nggak work. Saya mungkin Bu tadi ada statement juga yang aku sampaikan bahwa it depends on your business. Makanya aku nggak bisa kasih kalian harus ngelakuin apa gitu ya, ngelakuin ini. Kenapa? Karena itu harus tahu industri. Kalau Ibu emang target utamanya B2C untuk minuman B2C, jadi mungkin yang paling benar emang melalui Kok asal kok rotok pedot-pedot ya. Tapi kalau untuk Entah baterai mas. Pakai baterai ini aja. ke instansi Baterai entah yang Ibu. untuk company Iko lah ya, loh, Mas. biasanya Baterai ini nggak apa-apa. di sini mereka nggak pernah Tapi orang ikut cari dijemput di sini, Ibu. material tuh di sosial media gitu, material bangunan. Jadi sebenarnya Bu, untuk kalau aku lihat ya, sementara untuk ibu jualan minuman dan lain-lain itu mungkin sangat baiknya justru di e-commerce, karena target utama itu bukan B2B atau B2G tapi ke B2C, dimana ya ibu benar-benar bisa pakai apps dan lain-lain. Tapi untuk pelanda, karena target kita project itu untuk ke developer Bu, biasanya sosial media ini nggak gitu, conversion ke sales itu sangat kecil gitu. Jadi kalau saran dari aku untuk misalkan masalah ibu ya, emang udah mungkin udah bener, tapi ibu juga mungkin bisa lihat banyak kalau yang kayak Pelana, kita ada reseller, ada juga retail dan lain-lain yang bisa dimasukin saat mungkin nanti di e-commerce ibu atau di sosial media gak works kayak gitu sih. Terima kasih sudah cukup menjawab sepertinya ya. Jadi memang kita harus mengenali bisnis kita dan tidak bisa membandingkan startup satu dengan startup lainnya dengan mentah-mentah. Kalau bahasa anak sekarang itu nggak apple to apple ya Pak. Membandingkannya itu harus yang sama gitu. Ya, Ibu, mungkin saya buka untuk satu orang penanya lagi sebelum sesi ini saya lanjutkan. Oke, alhamdulillah ada antusias sekali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan pertama kepada Pak Indra, untuk kita membisnis itu secara administrasi, ketika kita ingin merekrut tim, itu apa saja yang perlu kita persiapkan dari segi administrasi begitu. Terus untuk Joshua, ketahanan untuk bahan yang tadi terbuat dari gabungan antara plastik dengan kulit tadi itu kira-kira bisa bertahan berapa lama untuk digunakan dalam bangunan, dan itu stok plastiknya serta kulit tadi itu berasal dari mana begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Iya. Dengan Mbak Ida, plus untuk Mbak Ida pertanyaannya untuk langsung untuk Pak Inggang dan Pak Joshua. Pak Inggang kalau mau merekrut itu gimana syarat administrasinya? Yang pasti harus dianalisis ya kebutuhan. Jadi kalau rentang kebutuhan SDM, katakanlah personil tentang fungsional yang diinginkan, entah itu di keuangannya, pemasarannya, atau di teknologinya, kebutuhan itu berlangsung sampai berapa jauh. Nah kalau berapa
jauh itu nanti akan menentukan berapa banyak juga nanti kita akan merekrut, program apa yang diberikan. Apakah memang butuh background akademik tertentu atau tidak, ataukah butuh sertifikasi tertentu atau tidak. Jadi misalkan nggak penting ijazah S1 tapi dia sudah punya sertifikasi data science katakanlah. Karena kan kalau kita masuk ke katakanlah di e-course yang gratis itu kan ada e-course tentang data science atau data analytics itu. Kalau bisa dia dapatkan sertifikasi itu kan jauh lebih sederhana, lebih simpel kan ketimbang menunggu yang S1 katakanlah. Oh kalau S1 rate-nya sekian, nah kalau data yang analytics mungkin sama rate-nya tapi kan bisa lebih cepat lagi. Jadi agak fleksibel kalau kita ngomongin masalah kebutuhan. Tapi yang perlu disadari adalah saya biasanya mengkritik hal yang demikian. Misalkan kenapa kita selalu membuat struktur organisasi itu terlalu besar dan terlalu banyak orangnya. Kenapa kita nggak simple saja, delete saja, tapi fungsi itu ada dalam setiap orang. Jadi ini satu organisasi, yang satu keuangan. Kenapa nggak bisa digabung aja? Kenapa yang sini sosial media, yang sini satu lagi paling lain? Kenapa nggak bisa digabung? Itu yang sebenarnya saya mau remind lagi teman-teman mahasiswa bahwa kalau untuk awal jangan terlalu gemuk struktur organisasinya, tapi delete aja dulu, dievaluasi lagi, baru nanti kalau kita mau kembangkan lagi, kita kembangkan lagi besar. Jadi kalau saya tadi kepikiran bisnisnya Joshua, bahkan ini kalau kita gabahnya berkurang, ya lahan sawahnya berkurang karena pemukiman, kita terus ekspor impor beras, gimana dapetin gabahnya? Gimana kalau kita buat di Vietnam dan Thailand? Kan bisa kepikiran kayak gitu kan? Oke, berarti saya kan punya bayangan supply-nya dari mana. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Inggar sudah bersedia memberikan tanggapan atas tadi. Pak Inggar memang sudah menjiwai mendampingi bisnis-bisnis sampai pikiran juga bisnisnya Pak Joshua kan sampai memberikan masukan, saking sudah terbiasanya mendampingi bisnis-bisnis yang baru. Kemudian untuk Pak Joshua tadi ketahanannya berapa lama itu Pak? Oke, mungkin tadi pertanyaannya ketahanan. Kalau kita tuh 3.000 Newton mungkin teknis. Cuma kalau untuk di outdoor kita itu di 15 sampai 20 tahun. Jadi itu kita secara kita pernah pasang sustainable glamping itu di Nebula. Ya ini ya namanya glamping pasti tinggi ya. Jadi itu kan direct sunlight dan lain-lain itu udah berjalan 4-5 tahun gak ada masalah. Dan juga kalau untuk kita secara indoor hampir gak ada kendala sih. Kita bahkan sebenarnya kalau bercanda sama yang beli gitu ya, kita kan ikut World Expo di Jepang, kita bilang orang enggak itu mah sampai samanya tahan kalau indoor. Selain dia kan soalnya penggunaannya selain terlalu brutal ya. Cuma kalau indoor apalagi di perumahan itu hampir tahannya lama banget gitu. Nah kalau untuk sourcing sendiri, sourcing kita itu pertama dari petani benar. Nah untuk kalau kita sih mikirnya benar ada impor, cuman kita negara terkenal sebagai negara agraris juga. Jadi sampai sekarang bahkan kita ambil tuh dari daerah Legok lah di Tangerang, itu kita belum bisa menyerap semua karena mungkin sales kita ya dan produksi kita itu belum benar-benar bisa menyerap lah dibanding jumlah petani yang ada gitu. Jadi kita ambil direct ke petani. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta arah ke Bandung ya kalau kalian pernah tuh banyak gabah padi yang dibakar. Kalian lihat asap masuk di kanan kiri jalan tol. Itu sebenarnya gabah padi yang dibakar. Dan di Indonesia ini benar belum jadi gabah padi belum jadi komoditas, masih jadi waste. Sehingga ada yang kita membeli dari petani dibanding mereka bakar itu ningkatin income mereka. Mungkin kalian mikir oh kan bisa jadi pakan, ternak dan lain-lain. Itu cuma gak nyampe 100%-nya. Jadi masih banyak yang belum diutilisasi karena belum jadi komoditi. Dan untuk yang sampah plastik kita sih biasa dari waste management ya. Kita ambil karena kita emang nggak nyaring waste-nya sendiri dan lainnya itu udah model bisnisnya, supply chain-nya kita nggak nyampe sana. Jadi kita ngambil, kita beli dari orang gitu. Jadi kita nggak vertikal kita ambil juga gitu. Mungkin itu. Pak, mungkin saya nambahin ya sedikit untuk pertanyaan yang tadi HR yang mungkin aku share dari segi bisnis ya. Aku pernah belajar tuh di Jepang nama Yamazumi. Jadi seringkali benar banget kata Pak Igal, kita suka, aku juga pernah, kita hiring terlalu too much. Dan kita tapi Pak, tapi kan ini butuh satu berada banget kata Pak Igal. Itu coba
coba deh belajar namanya Yamazumi. Yamazumi itu intinya suatu metode nge-breakdown jam per jam daily work mereka. Jadi ada pekerjaan daily, ada pekerjaan monthly, pekerjaan apa. Dan sebenarnya pekerjaan itu kalau kita startup contoh bener admin penjualan. Anggap aku sama mereka ya beda kesibukannya. Mereka jauh lebih banyak order dan lain-lain. Jadi itu kenapa dibutuhin Yamazumi. Dan benar kalau kita sebagai startup jangan kita hire per departemen, tapi per workload kita seperti apa. Apakah itu bisa kelar ditargetin 8 jam kerja sehari, dia bisa pegang 2 departemen kah atau 1 departemen kah, itu kan harus itu. Jadi benar banget kata Pak ini, jangan ikutin standar ya Pak, jadi ikutin standar perusahaan yang udah stabil, karena itu fixed cost yang akan berat buat kita saat kita misalkan lagi nggak making money. Baik, saya kira sudah sangat menjawab dari kedua narasumber. Ini masih ada waktu kan ya? Masih ya? Masih ya. Karena dicabut kali ya? Oh, Apanya ya? sudah. Oh, itu. Oke, kita sebelum saya tutup talk kali ini, Error. penutup saja dari Pak Inggang dan Pak Udah bisa Joshua. lah nih ya? Bisa. Pesan Oh, untuk yang baru memulai Restart lagi startup. tadi. Iya. Ini apa pesan yang bisa Nanti tinggal di presentasi aja. untuk terus Kesenggol lah. Senggol ya? Kalau soal Iya. konteksnya katakanlah Brawijaya, Investasi. jadi kita berharap teman-teman yang punya startup, yang 61, mahasiswa punya startup atau punya startup dengan Lagi dosennya masih. be consistent. Oke. Jadi apapun yang terjadi, jatuh bangunnya Tak WA. konsisten dengan Itu loh hal jajannya tersebut. mana? Saya punya alumni Bentar, Mas. mahasiswa dia Nanti ya, Mas. startup. Ya, nanti dulu dulu. tak satu tentang fashion, lalu dia berubah dengan hal yang lain dan sebagainya. Sekarang dia konsisten dengan construction. Jadi dia tidak material, tapi dia construction yang di handle jasanya. Nah, dari situ sebenarnya itu yang kita harapkan dari Brawijaya, bahwa alumni Brawijaya juga bisa berwirausaha, tidak menjadi alternatif, tidak selalunya menjadi pegawai swasta atau negeri. Dan di kami acknowledgement Brawijaya sebagai initiator dari startup itu perlu diakui, sehingga kita coba, kalau tadi disampaikan beberapa yang sudah alumni besar, Chick-in, lalu Evisery, lalu di hal yang lain, MyEco dan sebagainya, itu kita coba rangkul lagi. Memang kita siapkan fasilitas tertentu bagi mereka, lalu siapkan landasan hukumnya untuk bisa bekerja sama. Itu yang kita inginkan. Be consistent, tekuni dulu dalam beberapa waktu, walaupun nanti sudah selesai dari di kampus. Terima kasih. Kuncinya menurut Pak Inggang konsisten. Kalau dari Pak Joshua gimana pesannya? Kalau saya ini pembelajaran utama saya selama saya jadi entrepreneur ya, dan saya yakin ini bakal berguna juga harapannya untuk kalian yang startup lagi. Kita di Iya. sini sebagai Makin kencang CEO, bunyinya founder, dari tadi. yang kita terkadang cuma fokus sama sell our business, pitch our business. Tapi sebenarnya yang porsi yang lebih besar selain dari itu adalah how we pitch ourselves. Saat saya bicara di sini, itu saya bawa brand produk saya. Saat kalian nanti pitching, kalian gak cuma pitching tentang bisnisnya. Apalagi kalau kalian ngomongnya kayak investor gitu ya. Karena yang mereka bisnis itu cuma sebuah alat. Tapi kita yang dilihat mereka secara subjektif dan gak ada nilai hitungnya, itu cuma antara dia suka sama kita atau dia gak suka sama kita. Dan itu yang lebih mempengaruhi dibanding sebenarnya kadang bisnis model kita. Kenapa? Karena bisnis model kita bisa aja kasarnya ya diganti-ganti apa segala, tapi sebenarnya how we pitch ourselves, bahkan saat kalian nih ya sebagai yang startup life tuh kalian ada duduk di sini aja, itu sebenarnya ada judgement orang ke kalian tentang gimana how you present yourself. Jadi itu hal yang benar-benar aku pelajari banget, karena apalagi kalian ikut pitching seperti ini. Dan juga walaupun banyak hal-hal objektif ya, cuma satu hal subjektif yang kita sering kali lupa sebagai co-founder adalah how not only we sell our business, tapi juga gimana cara kita sell ourselves. Jadi saat kalian disukai, hidup kalian akan jauh lebih mudah menjadi entrepreneur. Dan itu butuh people skill yang cukup baik, dan ya itu kalian akan learning over time. Karena balik lagi, bisnis model atau company kalian itu alat, tapi people behind it, kalian adalah orang yang menjalankannya, dan itu much more valuable untuk investor
terutama, dan juga ya rekan-rekan bisnis partner dan lainnya dibanding bisnis kalian terkadang kayak gitu. Karena menurutku sampai sekarang aset nomor satu yang paling penting itu koneksi, dan itu didapat co-founder di perusahaan kayak gitu. Baik, terima kasih. Ini saya sedikit menyimpulkan pesan dari Pak Inggang dan Pak Joshua. Jadi kalau kita mau membuat startup, kita harus konsisten, dan bagaimana kita sebagai co-foundernya membawa diri dengan baik. Karena dengan kita membawa diri dengan baik, orang-orang akan mulai percaya kepada kita untuk memberikan modal atau apapun agar bisnis kita terus berkembang gitu ya. Jadi kita orang yang perlu membawa diri dimanapun kita berada, kita membawa diri dengan baik. Candid biasa ya? Biasa. Baik, terima kasih kepada Pak Inggang dan Pak Joshua atas talk show hari ini. Aplaus untuk Pak Inggang dan Pak Joshua. Baik, kita di sini saja. Kami akan memberikan kenang-kenangan kepada Pak Kadafi. Kami persilakan untuk kembali ke depan menyerahkan kenangan plakat untuk Pak Joshua dan Pak Inggang sebagai narasumber pada siang hari ini. Mas boleh foto lagi di rumah satu. Kebetulan Filipnya Mas. Aku. Ayo minta tolong penyanyi. Misi ya. Udah. Oke, maaf. Baik, aplaus sekali lagi untuk dan Pak Joshua. Kita sudah mengambil sedikit ilmu dari Bapak Ibu. Saya bilang sedikit karena di waktu yang hanya beberapa menit, dengan pengalaman mereka bertahun-tahun, kita baru dapat sedikit ilmu dari mereka. Oke, baik, selanjutnya acara selanjutnya ini yang membuat deg-degan, live pitching. Oke. Boleh standby Mas. Live pitching kali ini akan diikuti oleh 5 startup yang sudah terpilih. Oh, buka aja. Sebelumnya, live pitch ini akan dinilai oleh tiga orang juri. Siapa saja kan jurinya? Betul nggak sih? Saya nggak ikut, saya bukan peserta tapi ikut merasakan atmosfer kompetisinya. Oke. Sebelum saya memperkenalkan juri, izinkan saya membacakan sedikit tata cara live pitching siang hari ini. Yang pertama, tim wajib memperkenalkan diri kepada juri sebelum mulai presentasi materi final. Ini yang sering lupa, termasuk saya tadi lupa memperkenalkan diri. Yang kedua, durasi presentasi 7 menit, 8 menit untuk tanya jawab yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi agak sama ini presentasinya, tanya jawabnya bahasa Indonesia. Yang ketiga, ketepatan waktu presentasi menjadi pertimbangan penilaian. Jadi kalau presentasi 7 menit harus 7 menit, jika belum selesai terpaksa terpotong presentasinya. Jadi manfaatkan 7 menit dengan maksimal. Gitu ya. Itu saja. Tata caranya tidak yang aneh-aneh, cukup sederhana. Kemudian mari kita sambut jurinya. Nanti yang saya sebutkan jurinya bisa sedikit berdiri kemudian menghadap ke arah penonton ya. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Kadafi. Yang kedua yaitu Ibu Dewi Sari Wijoyo.
Ibu Dewi Sarwijoyo ini adalah juga tim dari Idea Nation. Kemudian juri yang ketiga yaitu Bapak Inggang Perwangsa Nur Alam. Untuk juri sudah bersiap, peserta juga sudah bersiap. Saya ikut deg-degan. Saya ikut deg-degan. Sebelum saya panggil peserta, oke, saya bacakan urutannya aja dulu ya sebelum saya panggil. Yang pertama yaitu nanti dari tim Herbify, yang kedua nanti dari Kebun Pintar, urutan ketiga nanti Rabistroms, peserta keempat nanti presentasi keempat Agritrons, peserta yang kelima yaitu Agrisolut. Oke, urutannya sudah saling tahu ya. Untuk itu kita langsung panggil saja peserta yang pertama, tim Herbify dengan judul Empower Wellness Herbify Your Life. Berarti di sini 7 menit. Sebenarnya dari sana pakai pointer. Jadi di sini Cik. Nggak usah. Countdownnya sudah mulai bisa diaktifkan mungkin ya. Dipersilakan. Sebentar saya cobain dulu. Oke. Oh mati. Tim panitia mati. Dulu. On off. Itu off itu pasti. Ke depan biasanya ke Mana sih? depan. Bisa nggak tuh? Mati ya? Ya. Nggak dinyalain itu. Bisa? Nggak bisa. Kita tolong dibantu teman-teman panitia. Gimana sih? Pointernya Udah nol kan? asal dibantu dari belakang dengan mengucap next. Waduh. Next aja. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yaudah, next aja. Nggak usah ya, langsung aja. Pakai manual. Manual aja, next. Ininya udah nanti kan nih Mati kayaknya. receivernya. USB-nya? USB-nya ada kan situ, sini. Hah, bukan. Panjang kok receivernya. Tidak bisa. Udah di- Tarik nafas, keluarkan untuk menghilangkan. Manual aja ya? Manual aja. Yuk, mulai. Nggak apa-apa, manual aja. Manual aja. Bisa. Herbify pitch deck. Nggak ada di sini receivernya. Ini ada yang membawa pointer. Manual aja. Manual aja ya. Oke. Ih, gimana sih tadi? belum. Wah, mantap. Wah, itu. Di sini aku. Receivernya berhenti. Ikut mantap ya ngomong. Coba. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa juga. Bisa nggak itu Nggak bisa ya? nextnya? Nggak bisa ya? Next aja. Nggak bisa manual aja ya. Manual aja, Kita manual. efisiensi waktu manual dengan next. Nanti operator di belakang akan membantu, mohon maaf. Oke. 1, 2, 3. 7 menit dimulai dari sekarang. Empower Your Wellness, Herbify Your Life. Ada receivernya ada. Dan juri yang kedua, saya Roy dari Herbify, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Ada sini. inovasi dalam sistem herbal Atau habis baterainya? Indonesia. Next, Nggak mungkin sih kalau habis. berdasarkan data dari WHO kita bisa lihat 59% Indonesia itu Next. namun sayangnya Oh, belum. belum next, oke. Namun sayangnya kita bisa lihat bahwa literasi literasi di Indonesia itu masih sangat rendah, spesialnya di herbal medicine. Dan hal ini membuat berdasarkan data dari BPOM terdapat 770 lebih kasus di Indonesia
yang mengakibatkan ilegal dan juga masalah malfungsi pada herbal medicine. Next. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mempresentasikan Herbify. Herbify memiliki 3 fitur sendiri, Herbal Talk, Herbalpedia, dan Herbal Store. Herbal Talk merupakan sebuah layanan telemedicine yang memproduksi kita untuk bisa berkonsultasi langsung dengan dokter. Herbalpedia menyediakan informasi yang lengkap terkait inovasi tentang herbal, dan juga Herbal Store merupakan wadah untuk menyediakan herbal-herbal terpercaya. Next. Dari data yang sudah kami dapatkan, survei terdapat 120 baterainya habis tuh. Ganti aja baterai yang maka udah ya. kita bisa lihat terdapat 61,4 juta, dan dari situ kami dapat membuat target pertama itu sebesar 6,14 user. Dari competitive advantages lead. Iya, baterainya itu habis semua itu kan. Dari kompleksitas, ada beberapa faktor yang menjadi penilaian kami. Herbify itu unggul dalam consultation exploitation, integration, image detection, e-commerce, dan juga localized di Indonesia. Next. Dan dari bisnis model kami sendiri, tadi terdapat 3 fitur. Yang pertama itu fokus pada dia itu B2C sendiri, dan untuk Herbal Talk dan Herbal Store kita menggunakan B2B2C dengan skema bisnis model seperti ini. Kita akan mendapatkan fee pertama dari service fee, dan juga product selling, dan juga premium subscription untuk Herbalpedia-nya sendiri. Dan berikut untuk dari kita sendiri. Next. Dan untuk roadmap, saat ini kita terdapat 5 fase utama, di mana pada phase pertama kita ada market research dan MVP, dan juga MVP yang ada terdapat investor, dan saat ini kita pada bagian kedua dalam tahap pengembangan brand awareness dan juga social campaign, dan nanti akan melanjutkan ke tahap phase 3, memperkuat dan improvement dari aplikasi kita, dan juga mengembangkan ekosistem kita, dan nanti akan melakukan ekspansi, dan juga kedepannya akan selalu melakukan maintenance dan juga improvement pada aplikasinya. Next. Dan untuk financial projection yang sudah kita buat, target untuk revenue dalam 5 tahun ini kita berusaha untuk mencapai 200%, dan dengan funding target itu up to 200k US dollar. Next. Dan keunggulan dari tim kami sendiri, kami terdiri dari 6 orang dari diverse background. Saya selaku Human Research dan juga Partnership. Di sini juga ada rekan saya yang bersama hadir, ada Mas Yogi selaku CEO, dan juga Mas Krisna selaku CTO. Dan kita mulai mengembangkan bisnis ini pertama dari marketing, dan juga sampai saat ini dengan berbagai diverse yang kita background yang kita miliki, kita berusaha untuk mengembangkan inovasi dalam bisa kayaknya. Next. Dan di balik ini kita juga mendukung oleh beberapa advisory board, baik itu dari tech, dari bisnis, dan juga sains, dan juga beberapa program pasar. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ada pun achievement dan dokumentasi yang kita dapatkan hingga saat ini. Pertama, Herbify itu sudah mendapatkan legal, dan awal ceritanya kita mendapatkan funding dari Bangkit sebesar 140 juta untuk mengembangkan bisnis kita, dan di the end of the incubation program kita mendapatkan top 3 best performance, dan saat ini sudah legal sebagai perseroan terbatas, dan juga mendapatkan program akselerasi startup dari Kemenkop yang bekerjasama dengan DKSD juga. Dari jurnal tersebut, sekian presentasi dari kami. Empower your wellness, Herbify your life. Bisa kayaknya. Itu tadi sampai next. Oh. Bisa. Udah, di lab butuh apa bisa. Coba. Baik, Balik terima kasih ke atas ini. presentasinya. Langsung kepada tim juri. Bumper Untuk tapi mengajukan ada ini, pertanyaan. ada waktu. Pointernya nggak bisa. Ini mau ada Balik pertanyaan ke dari Pak mic. Inggang atau Iya. siapa yang mau menanyakan dulu? Saya taruh di sini. Iya, terima kasih. Mas di Ini di coba fase next ya. Coba aja dulu, nggak apa-apa. di slide sebelumnya itu ada Bisa kok, tentang bisa. Coba. Nih. AI detection Kok aneh sih tadi? Ya, Nggak bisa. atau image detection atau apa, Nggak bisa cuy. yang mana Herbify punya, tapi Bisa, iHeart bisa kok, dan Bisa. Gemotix Coba, itu coba, nggak punya. full Itu screen, dalam full konteks apa ya, Present, image present. detection Yang itu? titik kan? Baik Pak.
Jadi kita sampaikan yang pertama itu terkait di Herbalpedia-nya sendiri. Iya, bisa. Untuk Herbalpedia sendiri ini Kok ada bisa? dua fitur utama. Yang pertama itu Coba tak kasih. Coba tes lagi ya. detection ini berbasis image. Jadi saat ini kita lihat ada banyak sekali konsumen yang dia lihat herbal, tertarik dengan herbal tersebut, namun masih belum tahu ini apa, manfaatnya apa, khasiatnya apa, dan sebagainya. Dan kami sudah mengembangkan pada program inkubasi bangkit yang sebelumnya telah dilaksanakan itu, kita melakukan image acquisition terkait gambar dari berbagai herbal untuk kita training menggunakan machine learning, dan dengan menggunakan foto tersebut kita bisa tahu, oh ini jahe, dari jahe ini kita bisa lihat manfaat, dosis, dan takarannya begitu. Misalkan kalau itu ada di Herbalpedia ya, misal Ini image salahnya itu adalah masuk, di sini itu ya. feedingnya dari Kayaknya orang belum. ya? Mungkin ya. Iya benar, dari Ininya konsumen. sih Oke. apa? Nah ini kita diskusi ya. Dalam Page-nya. konteks apa Page-nya itu ya. konsumen itu mengirimkan gambar terus dikonsultasikan? Kemungkinan itu kalau kita misalnya lihat dia tertarik nih untuk mengkonsumsi jahe, namun dari jahe ini dia tidak tahu manfaatnya berapa, manfaatnya ini sebenarnya bisa apa aja, terus dosisnya bagaimana gitu mas. Oh, Jadi oke. dengan melakukan deteksi terhadap gambar tersebut, kita bisa tahu untuk herbal itu sendiri secara komprehensif data yang mungkin dibutuhkan oleh Ini konsumen. nggak ada ini. Oh, oke. Bumper startupnya. Nggak ada. Emang langsung dia Maksudnya sebenarnya kenapa langsung aja paralel, jadi gantian. Herbalify, kenapa nggak bisa sediakan semua informasi tentang herbalnya ketimbang saya gitu? Kirim Oke. gambar. Tadi itu yang pertama tentang image detection, dan untuk yang kedua itu kita juga buat ada list terkait herbal tersebut. Jadi kayak nanti dia itu ada database gitu mas. Ya. Jadi bisa searching contohnya jahe tanpa menggunakan foto gitu. Jadi Oke. bisa interaktif mau itu menggunakan foto ataupun berbasis query cari dari datanya. Oke, ya terima kasih. Baik, masih ada 5 menit yang tersisa. Pak Kadafi atau Bu Dewi? Coba next. Mungkin saya lanjutkan. Saya pengen tanya tentang Iya nih. operasional. Koneksi nih. Saya jelaskan sedikit. Karena ini kan kayak toko online untuk produk herbal kan ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan tentang supply chain-nya sebenarnya gimana sih? Oke, berarti terkait herbal store ya Pak. Untuk herbal store sendiri sebenarnya kita saat ini sedang menjajaki beberapa Kok noise lagi ya? kerjasama. Yang pertama itu dengan Herbal Materia Medika Batu, itu sebuah UPT herbal. Jadi dari situ kan mereka menyediakan herbal gitu. Tapi untuk konsumennya itu terkadang ada yang langsung jemput ke sana gitu Bapak. Jadi dari tempat jauh mereka harus pergi ke tempat tersebut untuk membeli herbalnya langsung. Jadi berdasarkan itu kita juga mencoba untuk melakukan beberapa penampilan di sana, dan nanti itu bisa dikirimkan langsung gitu. Dan sebenarnya untuk tujuan utama dari itu yang telah kami lakukan, dan ke depannya harapannya untuk herbal store ini, Itu deh masih. poin utamanya itu adalah kita lihat saat ini Iya, tadi yang punya masnya yang minjem tadi. Gimana Itu masih di situ. Masnya biar dipegang aja ya. masih banyak yang belum memenuhi standar sebenarnya, baik itu secara BPOM dan juga aturan yang baru yang ada di negara kita sendiri. Dan hal tersebut seperti yang kami sampaikan di latar belakang itu mampu mengakibatkan malfungsi begitu Bapak. Ada orang, kami pernah mencoba melakukan market research, dia ini penderita kanker, terlalu mahal menggunakan obat kimia, jadi dia ingin beralih ke obat herbal, tapi dia tidak mendapatkan obat herbal yang terstandar sehingga mengalami malfungsi begitu Bapak. Dan itu yang ingin kita tackle dari masalah ini. Jadi herbal Oh iya, aku buat visual dok ya, buat ini. kita coba kerjasama dengan UPT itu, harapannya ke depannya kita akan di sana itu menjual herbal yang sudah terstandar, dan untuk strategi seperti yang Bapak tanyakan tadi, kita akan berusaha menggunakan seperti e-commerce tadi, begitu. Lagi emang lift, setiap orang lift naik turun gitu, untungi gitu. Iya, untuk benar Bapak, ada produk-produk yang sebenarnya telah beredar, namun kita seleksi di mana itu yang khusus untuk yang telah terstandarisasi begitu Bapak. Selanjutnya mungkin Ibu Dewi. Selanjutnya mungkin tadi aku mau nanya sih Mas Fahri kan terkait dengan bisnis model tadi.
dua itu, benar nggak? 30-an something, jadi itu udah 60-an kan. Nah, bisa dijelaskan nggak how dua fitur itu bisa generate money untuk di Herbify? Tadi harus tahu apakah itu adalah sistem commission based. Terus untuk di Herbalopedia itu cara untuk generate revenue-nya itu seperti apa? Terus habis itu yang kedua tadi ada untuk keperluan funding. Aku lupa tadi angkanya berapa gitu kan, tapi bisa dijelaskan juga nggak keperluan funding seperti itu? Kontribusinya itu fund aim-nya itu nanti akan dipakai buat apa? Jadi sebagian besar kalau misalnya Herbify dan funding itu mau dipakai Coba kursornya arrange itu. Oke. Clicking. Baik, yang untuk menjawab pertanyaan pertama, maaf ini nggak bisa Klik next, itu di next. layar. Jadi saya Bisa jelaskan nggak? secara lisan saja. Masa sih nggak enak? Tadi terdapat 3 fitur, Herbalpedia, Herbal Store, dan juga Herbal Talk. Untuk generating revenue, untuk Herbalpedia itu merupakan porsi yang paling sedikit karena sebenarnya ini seperti yang tadi disampaikan itu premium subscription. Jadi kita menyampaikan data, namun ada beberapa data yang nanti kalau misalnya dia berlangganan secara eksklusif bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif begitu. Untuk Herbal Store sendiri kita akan mengambil seperti manajemen fee. Jadi kalau mereka beli dari aplikasi nanti mereka dipotong untuk layanan untuk aplikasi tersebut. Dan sebenarnya kalau dari generating revenue yang paling besar itu kita rencananya dari Herbal Talk. Herbal Talk ini seperti konsepnya seperti telemedicine herbal. Jadi kita bisa konsul dengan dokter secara langsung. Jadi alurnya sebenarnya untuk aplikasi ini pertama mungkin kita curious dulu, masuk ke tunnel yang paling atas, kita tertarik dengan herbal. Dari ketertarikan tersebut akhirnya kita coba, oh sepertinya data yang kami dapatkan di Herbalpedia masih belum nih, kita mau validasi ke dokternya. Kita bisa chat ke dokter dan nanti bisa beli dari Herbal Store. Sebenarnya begitu untuk alurnya begitu. Dan untuk pertanyaan kedua terkait data kita target fundingnya itu 200k in 5 years, dan pembagiannya sebenarnya sudah kami buat tadi di bisnis model. Dan poin terbesarnya itu adalah di bagian R&D dan sales. Jadi kenapa R&D dan sales? Karena untuk mengembangkan ini kita masih perlu menjajaki kerjasama karena ini akan banyak bermain dengan stakeholders karena kita bagian kesehatan, dan untuk sales karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk membranding contohnya orang bisa mau menggunakan ini itu butuh biaya yang cukup banyak. Jadi kita tadi melakukan pembagian itu lebih banyak pada R&D dan juga sales ini juga termasuk selain dari kan ada program targetnya itu untuk Herbal Store dan Herbal Talk itu kita B2B to C. Jadi kita konsultasi dengan untuk yang Herbal Store itu dengan mitra pedagangnya, dan untuk Herbal itu dokter. Dan ya seperti itu. Baik, plus Baik, untuk terima kasih. Herbify. Terima kasih Herbify, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Untuk presentasi yang kedua, live pitch kedua oleh Kebun Pintar, Helping Farmer Push Gain on Productivity and Efficiency. Kami persilakan. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. 7 menit dimulai dari sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakir. Saya Muhammad Bakir dari Kebun Pintar. Nggak bisa, langsung aja. Perusahaan Nggak bisa, bergerak kok di nggak kena? agrikultur yang sekarang Langsung aja next kami gitu ya. berfokus untuk melayani bisnis hidroponik. Ini tak copot, tak colok normal. Next. Ya, jadi permasalahan yang nggak bisa nih ya. dihadapi oleh petani. Oh Udah. Permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah Iya, ada 4. dia Itu nggak mau terlalu dokumentasi. nancep kayaknya. Petani Sama itu jawaban. Enggak, ini Jangan terlalu yang nancep. Biasanya kan mendokumentasikan. ada yang USB kayak gitu. Jangan ada yang mendokumentasikan kegiatannya itu secara Kalau nggak bisa langsung aja next. bermata rapi. Lalu yang kedua itu Komputernya adalah enggak. banyaknya pekerjaan yang repetitif. Lalu yang ketiga adalah sering mengabaikan pembukuan, dan juga salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah regenerasi petani muda. Nggak bisa. Next. Aduh. Nah, dari Kebun Pintar sendiri nggak bisa. coba untuk Tak coba memberikan ini pindah fasilitas sini. itu Nggak kena. manajemen tanah, Jauhan mungkin.
otomatisasi kebun. Gini, pakai laptop lain itu dan aja kau. lain bentar. Nah, bisa kita Harus lihat, lihat tangannya orangnya. otomatis Nggak bisa kebun lihat. ini kami Nggak bisa memiliki lihat sebuah produk yang bernama Robot Tani. Kejauhan kayaknya. Robot Tani ini adalah sebuah device IoT yang Enggak kelihatan. dapat Laptopku di. Sini. Mas nanti kan ngambil dari laptopku. Aku laptopku sudah ada. Lalu ada Kamu lihat juga dulu, tangannya. manajemen tanam. Jadi kegiatan berkebun mulai dari bibit sampai panen itu terekam di aplikasi kita. Kayaknya ini deh kejauhan. Ke depan, jika petani Dan di mana belum nggak nyampe data dia. tersebut, Ada 10 mereka meter. bakal bisa mengaksesnya kembali di aplikasi Kebun Pintar. Lalu ada juga manajemen klien dari Kadang kena, manajemen klien kadang enggak. tersebut. Berarti kejauhan. Petani itu dapat mengekstrak kembali. Tapi sebelumnya ada coba. klien-klien yang Apa Mas? Yang tadi sebelum kemarin tampil, beli maksudnya dicoba bisa di sana. Bisa di situ. Next. Lalu kenapa kita berfokus di hidroponik? Yang pertama adalah hidroponik ini hanya memerlukan lahan kecil. Short lalu laptop di sana aja nanti. Biar dipasang lampu. hidroponik juga itu dapat konsumsi airnya itu lebih efisien hingga 90% Lihatin ya, ketimbang pertanian tangannya konvensional. orangnya. Dan juga dengan lahan yang kecil, Pindah. petani itu mampu mendapatkan yield atau hasil panen yang lebih besar. Next. Lalu kenapa petani ini harus menggunakan kebun pintar? Dengan kebun pintar, petani yang masih belum efisien dalam bercocok tanam, mereka dapat meningkatkan efektivitasnya hingga 40 hingga 60%. Lalu dan yang untuk petani yang sudah efektif, mereka itu dapat mengoptimalisasikan dan memitigasi fraud dari pegawai. Dan juga Next. ya, dan robot tani, kenapa robot tani? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kita memiliki fitur auto dosing. Jadi petani tidak perlu repot-repot lagi untuk mencampur nutrisi dan stabilkan pH yang harus dilakukan berkali-kali setiap hari. Dan kalau standar industri itu harus menstabilkan pH itu jam, apalagi di daerah-daerah yang rawan di daerah-daerah yang panas suhunya. Lalu untuk bisnis modelnya itu kita ada aplikasi freemium. Dan nanti ada watermarknya dan juga bisa konsultasi gratis dengan praktisi. Lalu kalau untuk premiumnya mereka bisa mendaftarkan lebih dari 1 kebun, memasukkan logo perusahaan di invoice dan juga mendaftarkan pegawai ke sistem. Dan untuk robot taninya setiap pembelian itu kita kasih premium gratis selama 3 bulan dan juga garansi 1 tahun untuk mainboardnya. Nah, size of marketnya ini bisa kita lihat terdapat 33,7 juta petani di Indonesia dan hanya ada 2,7 juta petani muda di Indonesia. Pakai yang itu dulu, sementara nggak apa-apa. Dan kita manual aja lah, nggak usah pakai pointer. untuk tahap awal ini karena Kasihan mereka itu hidroponik lagi ini yang besar error ternyata. dan ke depan kita bakal ekspansi lagi ke pertanian konvensional karena dapat hanya pertanian konvensional yang bisa memenuhi demand dari kebutuhan saya. Tak benerin dulu. Nah, ini adalah gimana kita generate revenue. Kita untuk subscription-nya 499.000 per bulan dan untuk penjualan robot taninya itu adalah 12 juta. Nah, ini adalah beberapa kompetitor yang di bidang yang sama dengan kebun pintar. Nah, kita sudah ada 350 petani yang terdaftar ke kebun pintar dan ini masih semuanya organik dan juga alhamdulillah ya kita sudah berhasil melakukan penjualan robot tani yang pertama pada bulan April kemarin. Nah, ini adalah kebun pintar, gambar kebun pintar ke tahun ke depan. Ya, kita akan melakukan
merambah ke pertanian konvensional, alhamdulillah sudah kita lakukan riset untuk itu. Lalu kita melakukan iklim manipulation greenhouse untuk B2B. Ini juga ada ongoing discussion untuk ini, dan juga menjadi salah satu perusahaan yang terdepan di bidang riset agriculture. Dan juga kami juga memiliki plan untuk mengoptimalisasikan lahan-lahan bangunan-bangunan yang tidak dipakai untuk indoor farming di perkotaan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Setelah selesai tuntas, langsung kepada sesi tanya jawab oleh juri. Kami persilakan. Tapi biarin yang itu jangan dikasih. 8 menit dimulai dari sekarang. Tadi ada beberapa unit yang bisnis yang dikembangkan, sama robot tani. Fokus di situ dulu ya berarti. Iya, karena yang bisa kita. Oke, ini boleh dijelaskan lebih detail ya. Robot tani itu nanti fungsinya apa? Coba lagi, contoh. Udah. Dia diinstal di katakanlah vertical gardennya itu, atau gimana bentuk robot taninya? Oke, jadi unit robot tani ini nanti bakal ditaruh di kebun dan ada 6 sensor yang bakal masuk ke tandon penampungan, dan itu bakal continuously monitoring parameter-parameter produksi yang ada di kebun. Dan parameter utama yang dijaga untuk hidroponik itu adalah nutrisinya dan pH-nya, karena ambang normal dari pH itu adalah 5,5 sampai 6,5. Nutrisi itu terdapat dengan jadi robot tani itu hadir untuk menstabilkan pH tersebut agar hasil panen itu bisa lebih besar dan lebih crunchy. Nanti ganti-ganti presentasi juga dari situ. Iya, Udah. Oke. Udah Kalau saya semua. Udah tarik kan ya. Berarti yang bisa bisa urban. Nggak ada update lagi kan? Bisa nggak pakai ini? Saya nggak tahu pH, saya nggak tahu apa. Ya, kalau orang yang sudah aman. hidroponik, Memang udah yang lebih dekat ya daripada ini. Sebenarnya nggak nyampe sih. Memang Tapi sebelumnya juga bisa. Aku dari sana. Tadi pagi bisa. 4 hari. Karena tanpa itu Tapi eranya pas sekarang udah dites lagi. Kayaknya mas acaranya. Oke, lanjutkan lagi tentang robot tani. Saya ingin tahu prosesnya itu belum. Yang lurus nanti technical supportnya nanti yang kalian sediakan seperti apa. Terus produksi untuk satu itu berapa lama dan kapasitasnya berapa sekarang? Oke, ya jadi untuk robot tani ini kita sudah available, dan kita juga seperti yang saya singgung tadi sudah ada ongoing discussion untuk pembelian unit selanjutnya. Lalu technical support kita sediakan by WA, dan nanti kalau pendampingan pengoperasian alat juga kita berikan. Nah, nanti metode ke depan kami ini kan masih manual ya, kita harus datang ke site. Nanti ke depan rencananya kita ship, mereka suruh lihat video untuk pengoperasiannya, nanti mereka rakit sendiri di kebunnya. Itu salah satu hal yang akan kita lakukan ke depan. Dan juga untuk produksinya Dulu itu ada startup kayak gini, udah gede, terus nilep uang orang banyak. Kita 1 bulan. Tani Joy. Kayak Pernah dengar nggak? Tani apa ya? Iya sama tani. Itu startupnya Dari stock rate itu maksudnya Dari pesan sampai nanti bisa dapat barangnya kurang lebih bulan. Kurang lebih ya. dalam dapat order dalam ini yang besar, saya minta 100 sebulan. Kalau 100 mungkin timeline-nya kita perpanjang seperti 3 bulan gitu. Bisa. Bisa. Oke, lanjutkan pertanyaan dari Pak David tadi untuk robot tani sendiri. Sebenarnya tadi saya mau lanjutin nanya terkait yang ini sih tadi apa namanya? Tapi pertanyaan lain aja deh. In the future untuk robot tani apakah akan fokus secara bisnis prosesnya itu akan
fokus ke penjualan, ini kan berarti penjualan hardware kan, penjualan hardware sama nanti dari subscription, enggak sama services kan. Services sama ada satu lagi tuh manajemen pembukuan kan, itu semuanya tuh apps based, semuanya itu berarti revenue streamnya dari subscription. Nah in the future apakah selain model bisnis seperti ini, apakah ada kebayang ada model bisnis lain gitu kan? Apakah nanti misal dari Robotani misalnya open untuk partnership misalnya kan, misalnya dari orang yang kita punya lahan gitu kan, kita punya lahan, terus apa tuh namanya, bisa nggak nih saya kerjasamakan dengan Robotani yang handle deh kebun saya, terus nanti kita sifat profit kita aneh, udah nggak noise. itu apakah udah hilang sendiri. Ya, memang itu sudah berjalan memang. Kita punya strategi partnership di salah satu pembuat greenhouse, dan sales kami juga dia melalui partnership. Jadi dan untuk bisnis model dan revenue stream ke depan itu masih sangat banyak yang bisa dieksplor, dan ini seperti kita lihat tadi market share kita yang tertargetkan masih 2% dan masih banyak yang bisa dieksplor, dan juga kita bantu petani-petani itu untuk mengoptimalkannya. Salah satunya adalah mungkin yang terpikirkan itu pembuatan pupuk. Di Malang sampai hari apa mas? Sebenarnya hari ini langsung pulang. Sore kita pulang. Hah? Iya. Ya gitu lah. Dari kantor juga nggak bisa lama-lama soalnya. Kan bisa ada masuk lagi. yang baru dan sudah Ini flight dari mana? Surabaya apa? Iya. Tetap dari Malang. Dari Malang ya? Dari Robotani sendiri itu apakah semuanya Lebih mahal kalau di Malang semua biasanya. mungkin Lebih mahal. kalau dari saya Kalau dari Surabaya lumayan, dari ke Surabaya 2 jam. Iya 2 jam. Kalau di partnership sama di Surabaya itu malah. Terus lebih jauh lagi kan dari Surabaya ke Jakarta. Mati itu. Habis baterainya. satu lagi manajemen pembukuan. Iya. Nah manajemen pembukuannya Ganti juga aja. in-house nanti. Baterainya Jadi nggak chargeran engage gitu. dengan apa tuh namanya, dengan kan ada nih beberapa perusahaan brand yang memang udah fokus specifically di apps untuk pembukuan gitu kan. Kalau yang ini memang berarti tetap in-house juga ya? Kalau sementara ini ada tim yang bikin in-house. Ya, kalau sementara ini kami in-house dulu. Kalau memang ke depan ada yang mau untuk bekerjasama, kita berlaku. Itu apakah sejauh apa sih pembukuan yang bisa digenerate dari pemerintah, dari Iya. pemerintah? Jadi kalau yang sementara ini masih belum kompleks seperti balance sheet dan sebagainya, enggak. Jadi cuma dari hasil yang ditanam itu penjualannya berapa, dibagi ke berapa kilo ke klien-kliennya, nanti dari transaksi itu bisa kirim invoice dan juga nanti bisa lihat history. Sementara masih itu kebutuhan yang ada di customer kami. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Aplaus kepada kebun pintar. Selanjutnya, presentasi live pitch ketiga oleh Rubbish Trans, platform tempat sampah daur ulang botol plastik digital berbasis Internet of Things dan manajemen data system. Kepada tim Rubbish Trans, kami persilahkan. Aplaus. Pointernya perlu? Baik, bisa ya. 7 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat pagi para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Edo, CMO dari co-founder dari Rubbish Trans, sebuah platform tempat sampah daur ulang botol plastik digital berbasis Internet of Things dan manajemen basis data. Nah,
kita tahu sendiri dewasa ini bahwa isu terkait dengan sampah itu sangat besar, terutama botol plastik. Dari keresahan-keresahan itu kita mengembangkan sebuah platform tempat sampah untuk bisa mengembangkan sebuah wadah untuk para konsumen bisa membuang sampah di tempat sampah kami. Nah, kemudian yang kedua, keresahan kami adalah minimnya atau rendahnya tingkat daur ulang sampah plastik, sehingga kami di sini berinisiatif untuk membuat sebuah platform untuk mengembangkan sebuah sampah daur ulang, di mana kita tahu sendiri bahwa sampah-sampah plastik itu sendiri belum banyak dikelola atau dibuang. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui keunggulan dari Rabistron sendiri adalah setiap kita membuang sampah itu akan mendapatkan satu poin, dan biasanya tiap-tiap poin akan bernilai $1 atau $100, sehingga jika mereka mengumpulkan 10 poin maka akan mendapatkan $1.000. Di situ kita bisa mengembangkan atau benefitnya sehingga para konsumen bisa mendapatkan benefitnya. Nah, tantangannya sendiri adalah platform ini dikembangkan oleh next, alur bisnis dan model Rabistron sendiri adalah kita mendaftarkan di sebuah platform, user mendaftarkan di sebuah platform, kemudian dia mendapatkan sebuah revenue, kemudian juga di sini mereka akan mendapatkan poin-poin itu sendiri. Kemudian di sini potensial marketnya adalah kita lihat sendiri bahwa 119 triliun rupiah sampah di Indonesia itu belum dikelola dengan maksimal. Kemudian di Jawa Timur sendiri kita bisa lihat sendiri ada 2,5 billion US dollar sampah itu belum dikelola dengan maksimal, sehingga target market kita adalah di Surabaya bisa berkembang secara maksimal. Nah, untuk tantangannya sendiri dari Rabistron sendiri dari tantangannya sendiri adalah ini mudah digunakan dan praktis. Kemudian peluangnya di sini adalah orang-orang dengan mudah dapat membuang sampah di tempat sampah digital. Kelemahannya adalah biaya produksi alatnya yang sangat mahal, dan tantangannya adalah kerusakan produk karena faktor alam dan cuaca. Di sini bisnis transaksinya kita bisa ada dua, yakni B2G, B2C dan